Oke, kita akan sajikan kembali ilmu karomah yang berfaedah. Oke, kita langsung masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat channel YouTube Awa Putra Betawi. Semoga kita semua bisa memahami, mengerti, mengamalkan, dan serta menjadikan bekal pengetahuan, karomah, pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artikel terbaru ilmu karomah yang berfaedah, karangan dari Quraisy Shihab. Ungkap makhluk yang akan Allah ciptakan menjelang hari kiamat. Reuters artikel Wawanha 21 Juni 2022 21.29 WIB. Channel YouTube Awa Putra Betawi. Quraisy Shihab ungkap makhluk yang akan Allah ciptakan menjelang hari kiamat. Ada makhluk yang akan Allah ciptakan sebelum kiamat terjadi, kata Quraisy Shihab. Sebelum kiamat terjadi, makhluk ini akan diciptakan oleh Allah, kata Quraisy Shihab. Iman kepada hari akhir atau kiamat merupakan rukun iman kelima dalam ajaran Islam. Pada hari kiamat, seluruh alam semesta, termasuk dunia dan seisinya, akan hancur dan binasa. Adanya hari kiamat wajib dipercayai oleh umat Islam, tegas Quraisy Shihab. Meyakini akan adanya hari kiamat, maka manusia berupaya untuk bisa bertaubat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Hari kiamat pasti akan datang dan dialami semua umat manusia, bahkan seluruh alam semesta dan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 197 mengenai hari akhir atau kiamat yang tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-A'raf ayat 96 97 maksudnya. Quran surat Al-A'raf sampai F ayat 97 Al-A'raf yang dalam berbahasa Arabnya. Dalam lafaznya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afa'amina ahlul qur'ai ya'atiyahum basuna bayatan wahum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Juz ke-9. Tafsir: karena kedurhakaan dan kebejatan mereka yang sedemikian parah, sampai-sampai mereka merasa tidak mungkin terkena sanksi Allah SWT, maka kepada mereka diajukan pertanyaan yang mengandung kecaman. Apakah penduduk negeri-negeri itu mengira bahwa mereka merasa aman sehingga tidak khawatir dari kedatangan siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur lelap? Dalam ayat ini Allah SWT memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar dalam bentuk suatu pertanyaan. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman ketika siksaan kami kepada mereka datang di malam hari pada waktu mereka tidur? Maksudnya ialah bahwa azab Allah SWT itu ditimpakan kepada mereka yang telah mendapatkan seruan para rasul, tetapi mereka ingkar dan tidak menggunakan akalnya, sebab seandainya mereka itu mau berpikir dan mengambil pelajaran dari
peristiwa yang telah dialami oleh umat-umat yang terdahulu akibat tenggelam dalam kenikmatan hidup sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Niscaya mereka akan merasa cemas tentang kemungkinan datangnya azab Allah kepada mereka. Kecemasan semacam itu tidak akan mendorong mereka segera memperbaiki tingkah laku, antara lain dengan menjauhkan diri dari segala macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Mereka bahkan merasa aman dan tidak mempunyai kekhawatiran sedikit pun akan datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hal ini tampak dari tingkah laku mereka yang terus tenggelam dalam kenikmatan serta tetap dalam kemusyrikan dan bermacam-macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quraisy Shihab mengatakan bahwa kiamat itu memiliki tanda yang akan dirasakan, bahkan dilihat dan disaksikan manusia. Disebutkan oleh Quraisy Shihab bahwa kiamat terbagi dua, yakni kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil, kiamat kubra dan kiamat sugra. Itu dari artinya ya. Siapa yang meninggal maka kiamat itu sudah datang kepadanya, kata Quraisy Shihab. Tapi kiamat itu baru kiamat kecil karena bumi masih ada. Alam raya masih utuh, kata Quraisy Shihab dikutip portal sulut.com dari Tras Gorontalo pada Rabu 20 April 2022. Sedangkan kiamat besar itu yang disebut Quraisy Shihab terjadi ditandai dengan peniupan sangkakala. Peniupan sangkakala itu terjadi 3 kali, dan peniupan sangkakala yang ketiga itu seketika bumi atau alam raya ini hancur seketika. Ketika sangkakala ditiupkan maka dunia, seluruh alam semesta dan isinya akan dihancurkan. Tapi kata Quraisy Shihab, ada makhluk yang tidak akan dihancurkan pada hari kiamat. Makhluk ini masih diizinkan Allah untuk hidup dan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kecuali makhluk yang masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tertentu. Itulah yang dinamai kiamat besar, ucap Quraisy Shihab. Quraisy Shihab menjelaskan, tanda kiamat itu banyak yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya banyak gempa dan kemungkaran merajalela di muka bumi. Tanda yang paling besar itu adalah yang pertama, matahari terbit di sebelah barat, kata Quraisy Shihab. Kalau sudah dekat kiamat, Allah SWT akan menciptakan dan mengutus satu makhluk, kata Quraisy Shihab. Makhluk ini nantinya akan diciptakan Allah SWT sebelum kiamat terjadi. Makhluk yang dimaksud oleh Quraisy Shihab ini adalah seekor binatang. Kita tidak tahu binatang apakah itu, kata Quraisy Shihab. Ketika Allah SWT menciptakan binatang ini, maka kiamat sudah tidak lama lagi terjadi. Binatang itu bisa bercakap-cakap atau berbicara seperti manusia. Maka kata Quraisy Shihab, binatang itu akan menyatakan bahwa sesungguhnya manusia telah mengingkari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Binatang apa itu? Apa bentuknya? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Uzarnya. Itulah makhluk yang akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat terjadi, kata Quraisy Shihab. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel YouTube Ahmad Putra Butawi, dan nantikan
artikel terbaru ilmu karma yang berfaedah. Channel YouTube Papa Putra Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.